Oke, saya akan mulai dengan sebuah judul yang sangat menarik sebetulnya, yaitu korelasi Al-Quran dan pemeliharaan lingkungan. Nah, ini kurang R. Pemeliharaan lingkungan. Ya. Jadi korelasi Al-Quran dan pemeliharaan lingkungan ini sebetulnya dalam keseharian sudah ada. Cuma saya ingin menyampaikan apa saja sih, benarkah di dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan, dengan alam, dan sebagainya. Oleh karena itu saya akan mulai dari apa itu bumi kita. Bumi kita ini saya akan jelaskan bahwa permukaan bumi kalau kita lihat dari satelit, kita amati, itu bentuknya itu bulat seperti yang kita bicarakan. Memang ada beberapa ulama yang masih berkutat menganggap bahwa bumi ini datar, karena memang dalam kitab kuning juga tertulis memang ada tentang itu, ya. Tetapi setelah terbukti bahwa memang setelah orang bisa naik pesawat, kemudian naik ke angkasa luar, terlihat bahwa bumi ini memang benar-benar bulat. Ketika kita menikmati indahnya bumi, dan kemudian kita lihat keindahan itu harus kita mengucap sesuatu, maka kalau ada sesuatu yang cantik yang kita lihat, apa bisa bilangnya? Nah, jadi untuk bapak-bapak jangan lupa itu. Kalau sudah kita lihat, maka yang cantik itu harus kita ucap subhanallah. Kita bilang subhanallah. Kemudian kita lihat lagi secara teknis. Ini di sini ada Om Ibnu. Jari-jari bumi kita itu 6.300 kilometer. Ya, kilometer ini karena dari jari-jari itu kalau kita hitung keliling sekitar 40.000 kilometer. Jadi kalau Om Ibnu mau naik sepeda, Jakarta Surabaya itu adalah 800 kilometer, artinya 50 kali bolak-balik. Itu sama dengan keliling bumi. Langsung tuh di otak Bang Ibu, saya punya cita-cita sekarang. Gitu. Mau menundukkan bumi dengan mengelilingi saja sudah hebat. 50 kali keliling bumi. Di sini ada Rudi Husdiana, ada Pantis, ada ahli-ahli perminyakan yang suka ngebor. Kalau Om Farid itu ngebor air 20 meter, 50 meter. Kalau Om Uda, Om Dian, kalau ngebor untuk pertambangan paling 100 meter, 200 meter untuk coringnya. Ada Om Helvi juga demikian, ngebornya dangkal. Kalau kami ngebornya, itu sampai 5.000, 6.000, sampai terdalam di dunia saat ini 15.000 meter. 15.000 meter itu mendapatkan minyak dan gas itu. Atau dikilometerkan menjadi 15 kilometer. Tetapi 15 km kita ngebor itu ternyata kalau dibandingkan dengan 6.300 itu tidak sedalam rambut nempel di kepala. Atau kalau kita ngebor itu tidak nyucuk, itu sama dengan cuma mengoles-ngoles gitu. Dengan dioles-oles saja keluar minyak dan gas itu. Jangan menganggap bahwa kita menusuk bumi dari sini keluar di Amerika, enggak. Enggak. Karena jari-jarinya aja 6.300, kita baru 15. Jadi masih kecil sekali bumi ini kita bisa taklukkan. Kita kan menaklukkan, naik ke gunung cuma naik doang disebutnya menaklukkan gunung. Padahal kata gunung kita cuma diinjek doang, kan gitu. Bumi juga kami menaklukkan bumi. Apa yang kalian taklukkan? Ngebor yang terdalam aja cuma 15 km, kami 6.300 kata bumi. Betapa kecil kita ini. Betapa kecil kita ini. Jadi tidak ada apa-apanya sebetulnya manusia ini dibanding kehebatan bumi ini dan kebesaran bumi ini, karena yang besar-besar itu adalah milik Allah dan yang menciptakannya tentunya maha besar. Pantaslah kita mengucap Allahu Akbar. Sudah dua tuh kita miliki. Pantaslah kita berbicara subhanallah ketika kita lihat bumi ini cantik. Pantaslah kita sebut Allah. Sebetulnya ketika kita sholat mengangkat tangan Allahu Akbar, artinya kami sangat kecil ya Allah. Kaulah yang paling besar. Kan gitu. Itu konsepnya. Dengan kita mengetahui
3 baris data di atas saja sudah cukup membuat kita harus mengatakan Allahu Akbar. Mari kita lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Anbiya ayat ke-16. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Jadi tidak main-main orang membuat sebesar itu, seindah itu. Dan di dalam surah Al-Quran ayat ke-38, dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan kami di surat Shad ayat ke-20. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir kalau menganggap bahwa yang diciptakan adalah untuk sia-sia. Maka celaka orang-orang yang pakai itu karena mereka akan masuk neraka. Tidak ada yang sia-sia. Di dalam Al-Quran dikatakan, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ma khalaqta hadza artinya tidak ada yang kami buat itu sia-sia. Mari kita lihat. Itu yang ditulis Jorda, itu bahasa lain bukan bahasa kita. Itu adalah bumi kecil. Tetangga sebelah kirinya ada Venus, sebelah kirinya lagi ada Merkuri, kemudian sebelah kanannya ada Mars, kemudian sekarang ditemukan ada Ceres yang dulu tidak ada, kemudian ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ujungnya Pluto, kemudian ada itu semua adalah tata surya yang menjadi anak-anaknya matahari. Kalau dibandingkan secara diameter, maka bumi itu sebelah kiri kita lihat besar sekali. Sebelah kiri itu apa? Matahari, maaf. Matahari itu jauh lebih besar daripada bumi. Dibanding Jupiter, dibanding Saturnus sekalian. Kalau dibandingkan itu jauh lebih besar. Gitu ya. Matahari itu ada apa di situ? Ada segala macam. Yang menurut ahli di situ sampai yang namanya metal pun berupa uap. Metal jadi kamu senang ngerti. Berarti temperatur di matahari cukup tinggi. Kita lihat di dalam surat An-Nazi'at ayat ke-23 sampai 23. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya atau dibangun Allah? Dia telah meninggikan bangunannya itu, yaitu langit, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malam gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air. Dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan gunung-gunung. Dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Nah, di sini dapat kita lihat banyak sekali informasi yang Allah sampaikan. Bahwa diciptakannya langit dan bumi, kemudian diciptakan air, dari air itu ada tumbuhan, tumbuhannya karena setelah dia memiliki akar bisa menyedot makanan bersama air, kemudian makanannya dimakan hewan, hewannya dimakan manusia bersama tumbuhan, maka jadilah semuanya itu manfaat bagi manusia. Di dalam surat Al-Baqarah ke-22 dikatakan, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan dengan Allah. Padahal kamu mengetahui. Kata hamparan ini oleh sebagian ulama dikatakan bumi ini datar, yang ini menjadi salah. Artinya di dalam menafsir kata harus ayat dicek lagi di ayat yang lain. Bahwa hampar ini ilmu geologi mengatakan itu adalah hasil daripada erosi akibat angin, erosi daripada air, kemudian terhampar di daerah daratan rendah, di mana daratan rendah itulah nanti dipakai untuk manusia hidup. Contohnya, kalau ada gunung, kemudian pasir-pasir dan clay-claynya. Kita untuk jalan, untuk hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan sebagainya, termasuk untuk kita bercocok tanam, dan sebagainya. Jadi penghamparan itu adalah pengerosian dari gunung yang telah dipancangkan oleh Allah, berupa dikeluarkan dengan keluarnya lava yang bertemperatur tinggi ketemu temperatur atmosfer yang rendah menjadi kuat dan menjadi batu yang keras. Begitu. Nah, berikutnya ternyata dari hamparan itu menghasilkan kemudian buah-buahan. Kenapa bisa menjadi buah-buahan? Ketika di Saudi Arabia
hanya tererosi dengan udara, maka paling banter batu yang keras itu jadi pasir. Pasir tidak terlalu kecil untuk dimakan oleh tumbuhan, maka tidak tumbuh tumbuhan di Saudi Arabia. Tetapi di Indonesia dengan hujan yang begitu lebat, batu itu hancur sampai sekecil-kecilnya, jadi baik, sehingga kecilnya material-material mineral tadi menjadi bisa dihisap oleh yang namanya akar, jadilah tumbuh subur di Indonesia ini berbagai macam tumbuhan. Nah, tumbuhan itulah kemudian tadi dikatakan dimakan oleh manusia, oleh hewan dan tumbuhannya dimakan oleh manusia. Selanjutnya, itu adalah mengenai bumi kita. Nah, sekarang mari kita lihat lingkungan dan sumber kehidupan manusia. Saya akan hanya berbicara tentang surat Al-Ahqaf ayat ketiga. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan, dengan 6 masa di dalam ayat yang lain. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Di dalam surat Nur ayat ke-45, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dan air. Semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya. Ada hewan di atas perutnya, ada contohnya ular. Dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Contohnya ada monyet. Sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan dua kaki. Ada domba. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini ada sebuah kunci yang hebat, yaitu air. Karena air itulah sehingga para astronot, para ahli luar angkasa, kalau mau mencari planet, nomor satu yang dicari ada airnya enggak. Kalau sudah ada tidak ada airnya, pasti tidak akan ada kehidupan. Tetapi kalau ada air, minimal tadi dasar kehidupan sudah mulai ada. Tetapi air nanti dicek lagi dari gravitasi. Seperti bulan yang terlalu kecil, maka air tidak bisa hidrogen dan oksigen. Oksigen sendiri, hidrogen sendiri. Sehingga air tidak akan terjadi. Juga dari temperaturnya. Kalau terlalu dingin semua menjadi es, terlalu panas semua menjadi uap. Di muka bumi yang pas gravitasi dan pas temperaturnya ini, ada yang berbentuk air, ada yang berbentuk es, ada yang berbentuk uap semuanya. Dan itu semuanya diperuntukkan untuk manusia. Di dalam surat Toha 53 dikatakan, Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Nah, kita lihat sekarang. Kita sekarang lihat bagaimana air itu diadakan. Proses yang dipelajari sejak di SD, SMP, SMA sederhana. Kalau dari pantai selatan yang keluar dari India itu terbawa, menyentuh gunung di selatan Pulau Jawa atau selatan Sumatera, naiklah uap itu ke atas makin dingin. Karena makin dingin, maka bintik-bintik yang kecil bertabrakan satu sama lain menjadi besar dan cukup berat dan akhirnya hujan. Maka di lereng gunung biasanya mudah sekali terjadi hujan. Tetapi juga bisa terjadi di laut itu pun hujan dengan sendirinya kalau sudah tinggi, yang lebih dingin. Begitu. Jadi di dalam surat An-Nur ayat ke-43 tentang angin dan hujan ini, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan turun, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, oleh karena itu kita akan sekarang lebih tahu lagi. Ternyata hujan itu menghasilkan air. Mari kita teruskan tentang angin dan hujan ini supaya nanti kita masuk ke air. Dan kami telah meniupkan angin. Nah, kalau tadi bisa terjadi hujan, ternyata ada faktor lain yang penting lagi, yaitu angin. Angin untuk mengaminkan dan kami turunkan hujan dari langit
lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Satu ada poin. Angin bisa mengawinkan. Yang dikawinkan tentunya serbuk pepohonan. Nanti akan dijelaskan oleh nanti. Kemudian hujan jadi air. Kemudian airnya itu menjadi berkah bagi kita. Tetapi apakah kita mampu menyimpannya? Ini yang jadi masalah. Yang diturunkan Allah begitu banyak, manusia hanya tinggal menyimpannya. Apakah kita pernah berusaha dengan tangan yang diberikan Allah, dengan kaki yang diberikan Allah, dengan otak yang diberikan Allah, berusaha atau melakukan kegiatan menyimpan air, yaitu menyimpan air hujan? Itu pertanyaannya. Allah tanya itu. Kita lihat surat Al-Anbiya ayat ke-30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, dengan sangat jelas. Maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi ini teori Big Bang itu ya sudah ada di dalam Al-Anbiya 30. Dulunya adalah satu, kemudian terjadi ledakan atau disebut Big Bang, yang nanti diakhiri dengan black hole. Kembali itu semua galaksi masuk ke black hole. Karena Allah mengatakan, kami akan menggulung alam semesta ini seperti menggulung kertas. Begitu, seperti dengan waktu yang sangat singkat, seperti meniup trompet sangkakala, begitu. Jadi ada semuanya di dalam Al-Quran, cerita-cerita ilmiah modern ini. Nah, kita lihat gambar sebelah kiri. Fungsi angin untuk apa? Untuk menggerakkan dari uap air laut yang banyak itu, digerakkan ke arah darat. Di darat ada gunung, mengakibatkan uapnya naik, akibat naik menjadi lebih dingin, akibat dingin dijatuhkan air. Tapi yang jadi masalah, ketika ngalirnya itu di permukaan tanah saja, maka air hujan itu kalau berat ditampung ke sungai, akibatnya meluap, malah menggurus sungai, sampai masuk ke kota yang datar, contohnya Jakarta, jadilah banjir. Tetapi sebetulnya Allah menyiapkan ini dimasukkan ke dalam tanah. Tanahnya pun disiapkan berpori. Tanah kita itu tidak masif. Tanah kita tuh berpori. Tetapi cara masuknya, ketika hujan itu dengan sebuah kecepatan tertentu, tanahnya tidak boleh terbuka, tidak boleh bare. Harus ada di situ misalnya tumbuhan kecil, ada perdu, di atasnya ada pohon besar, sehingga hujan yang diameternya besar menjadi kecil dan jatuhnya menjadi pelan, masuk ke sela-sela humus, masuk ke dalam tanah, masuk ke pori-pori. Lihat yang coklat, masuklah ke pori-pori. Apa yang terjadi? Dari Gunung Salak tinggal diambil di kaki Gunung Salak. Di mana? Di Sukabumi, tinggallah diambil. Tinggallah diambil di Gunung Salak. Karena itu sudah bersih. Ada dari sini Tangkuban Perahu, tinggal diambil di sini di daerah Dago. Itu adalah penyerapan dari gunung. Nah, kita lihat lagi. Ada orang mengatakan ahli liburan, sebentar lagi kita akan kehabisan air. Tidak. Kita lihat air laut. Jumlahnya berapa miliar kilometer kubik. Air laut itu 97,2% ada di laut. Dan itu adalah asin. Tetapi manusia beda dengan ikan. Ikan bisa ada yang di laut hidup. Manusia tidak. Manusia hidupnya di darat dan sudah dibiasakan menggunakan air tawar. Ada di mana air tawar itu selama ini tersimpan di es 1,8%, di air tanah 0,9%, air permukaan yang sekarang kita minum cuma 0,1%. Yang dibicarakan manusia sekitar 0,1%. Tidak perlu khawatir selama kita bisa menggunakan yang 0,9, bisa menggunakan apalagi yang 97,2 menjadi air yang bisa kita minum, tidak masalah. Lihat betapa kayanya air ini, lihat betapa Allah telah menyediakan begitu banyaknya, jangan khawatir terhadap air. Hanya tinggal otak manusia ini diasah sedemikian rupa bagaimana mengolah air yang banyak itu menjadi mudah untuk dikonsumsi. Dengan Al-Baqarah 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi pengertian matanya sedang kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan bumi setelah mati. Artinya setelah mati itu bahan mati, contohnya tanah itu mati.
kemudian diserap jadi tumbuhan itu menjadi benda hidup, dimakan oleh manusia, mineralnya juga jadi hidup, gitu ya. Setelah dia mati, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan pertukaran angin dan awan. Dalam surat Al-Baqarah ke-60, dia ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka mancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui minumnya masing-masing, maka makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan. Kita lihat lagi Ibrahim ke-32. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dan mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki. Dan dia telah menunjukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kemudahan, dan dia telah menentukan sungai-sungai bagimu. Jadi dari sekian banyak yang baru saya munculkan saja, berapa ayat sih berbicara air? Banyak sekali. Dan jangan lupa, ini air itu benda yang sangat penting. Nanti akan dijelaskan oleh Tante Dati konsep daripada air ini. Ya, kita lihat berikutnya. Di dalam surat Qaf ke-9. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan. Nah, jadi gini. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon yang indah dan bibit-bibitnya yang dapat dipanen. Nah, di dalam Al-An'am ke-95, sungguh Allah menumbuhkan butir. Butir aja dibicarakan di sini. Padi-padian contohnya, dan biji. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Coba lihat tanda-tanda kurma sebelah kiri. Itu ada di depan rumah siapa ya di kita? Yang punya pohon kurma bertandan-tandan seperti itu, aduh tinggal ngambil. Jangan diambil, duduk aja di bawahnya tinggal ngem gitu ya. Kayak 17 Agustus gitu, enak sekali rasanya. Sebelah kiri. Nah, itu kalau di Saudi Arabia. Tapi kalau kita di tropis, lihat ke sebelah kanan. Itu hanya ada di kita, yang sebelah kanan itu. Ada nenteng, ada delima, ada pisang, dan sebagainya. Nah, itulah apa yang Allah sudah sebutkan, semuanya dari benda mati, dari tanah. Jadi begini, bertandan-tandan dan siap menjadi rezeki bagi manusia. Masihkah kita berpaling? Nah, kemudian kita jelaskan kalau demikian. Kita jelaskan sekarang. Dari tumbuhan dan air itu awalnya, dari tumbuhan awalnya itu, kemudian kita punya biji. Biji itu bisa berfungsi. Bukan hanya dia untuk pemegang daging makanan, bukan. Supaya keras, supaya tidak lembek semua, termasuk manusia ada tulangnya. Dan juga, tetapi justru biji itu sebagai benih, sebagai penerus keturunan. Itu adalah biji. Jadi biji-biji itu diperlukan sebagai benih, sebagai penerus keturunan. Dan yang biji-biji itu yang gambarnya baik, yang sedang dipanen, disebutkan atau yang kiri yang bertandan-tandan berbagai macam jenis, atau yang kanan bawah yang sudah jadi tinggal disiap. Nah, jadi biji-biji ini semua untuk manusia, dan ternyata paling banyak setelah diukur oleh para ahli, berapa biji yang dikonsumsi hewan dan berapa biji yang dikonsumsi manusia, ternyata manusia pemakan biji yang paling banyak. Gitu. Paling banyak dikonsumsi oleh manusia. Gitu, Gus. Nah, mari kita lihat kerusakan lingkungan. Mulai masuk ke kerusakan lingkungannya. Kita lihat dalam surat Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi Allah itu membuat sebuah sunatullah, kalau ada air dari atas dia jatuh, jatuhnya bisa menghancurkan batu, batunya tergelinding jadi pasir, pasir jadi clay, clay jadi koloid, dan seterusnya.
dibawa oleh air dan sebagainya, itu sebuah tsunami yang pasti terjadi. Apakah itu sebuah kerusakan? Kalau di mata manusia, oh iya ini jadi rusak nih kena hujan. Tidak, itu bagian daripada sunatullah, sudah dibuat oleh Allah seperti itu. Kerusakan yang dimaksud Allah adalah ketika tangan manusia menyentuh dengan berlebih-lebihan. Perlu kita manusia tuh hidup, rumah itu ada anak, ada istri, ada jumlah sekian orang, kan luas yang dibutuhkan cuma sekian. Tapi manusia, dia membabat hutan, dia menanam untuk dirinya, berhektar-hektar misalnya pepohonan, berhektar-hektar sawit, padahal untuk menghidupi keluarga, istri, anaknya saja. Tapi hektarnya beribu-ribu hektar. Itu yang namanya berlebihan. Kalau satu orang berbuat sebegitu, kalau sekian orang berbuat seperti itu, kalau jutaan orang berbuat begitu, maka Allah mengatakan, ketika terjadi sebuah kerusakan, maka itu adalah ujian bagi mereka. Agar mereka merasakan sendiri akibat perbuatan mereka. Itu bahasanya. Jadi kata pemanfaatan dengan kerusakan itu bedanya hanya dalam volume. Ketika kita memanfaatkan mengambil pisang satu tandan untuk satu keluarga, pantas. Tapi ketika kita membabat habis pohon tersebut, dan kemudian kita ternyata tidak mampu memanfaatkannya dengan benar, maka itu jadilah kerusakan. Ketika kita mengambil air untuk istri dan anak adalah sekian galon, mengambilnya berlebih sehingga dibuang ke laut, ke sungai karena menjadi air kotor, maka itu namanya berlebih-lebihan. Itu namanya berbuat kerusakan. Oleh karena itu ketika diprediksi bagaimana dengan tahun 2100, ada beberapa prediksi sebelah kanan. Yang terendahnya bisa naik 10 cm, yang tertinggi sampai 100 cm, sampai 1 meter. Kalau muka air laut itu naik, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sekarang kita lihat, tanda-tandanya sudah ada. Banjir Jakarta tahun 2015, ini gambarnya, ada apa namanya HI. HI aja penuh itu, bundaran HI. Rumah-rumah habis. Kemudian toko-toko sebelah kiri paling bawah, supermarket kemasukan air. Jalan, apalagi sungai sebelah kiri atas ya. Jadi itu adalah banjir Jakarta tahun 2015. Berikutnya kita lihat lagi banjir Jakarta 2015. Ini hanya sebagai pertanda. Rupanya air yang mau pulang ke laut nggak bisa cepat. Karena lautnya juga sudah tinggi airnya kan begitu. Nah, apakah betul demikian? Kita lihat dulu intermezzo untuk melihat banjir dunia yang paling hebat, paling merugikan dunia. Tahun 2011 banjir di Thailand, kerugiannya diperkirakan sampai 500 triliun. Bagaimana banjir yang mematikan? Yang terbesar ternyata di Cina. Itu mungkin bukan karena banjirnya besar, karena manusianya banyak di Cina. Sehingga tahun 31, 4 juta mati karena banjir. Jadi kalau sekarang COVID itu belum sampai sebesar banjir di Cina 4 juta. Jadi jangan terlalu aneh menghadapi. Tahun 2010, tahun 2020, lihat airnya maju. Tanjung Priok sebentar lagi terendam. 2040, penjaringan mulai masuk. Air Pos Soekarno-Hatta mulai terendam. 2060, 2070, 2080, 2090, 2100 itu yang biru. Yang biru naik. Kalau memang terjadi sampai 100 cm, apa yang terjadi bagi Indonesia kira-kira apa sih efeknya? Pak Farid hati-hati nih. Nah, jawabannya ada di Sumatera. Batu Island akan hilang. Di Sumatera Barat, Sipora Island hilang. Dan seterusnya dan banyak sekali. Ternyata, oh dia sudah melakukan reklamasi duluan. Ternyata, bilang 115 pulau hilang. Akan 115 kilo. Masih ada. Kalau orang Indonesia mah tenang aja. Mari kita lihat chapter penutup.
Bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem? Apakah ada hubungannya di dalam Al-Quran? Nanti teknisnya oleh Tante Dati. Tapi kalau Al-Qurannya berkata seperti apa? Di dalam surat Ar-Rahman yang paling sering dibaca oleh ibu-ibu, paling senang ini katanya ada 30. Nikmat kamu yang manakah yang kau dustakan, begitu. Nah, di dalam surat Ar-Rahman katakan begini. Dan langit telah ditinggikannya. Dan dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan tegakkan keseimbangan itu dengan adil. Janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Nah, sudah diingatkan di dalam surat Ar-Rahman. Dan bumi telah ditentukan untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan kurma yang mempunyai kelopak ayam. Artinya jumlahnya banyak lah. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, begitu. Dan seterusnya berulang. Nanti banyak nikmat lain yang dibacakan. Dan itu hanya sedikit yang di dalam surat Ar-Rahman. Nikmat Allah itu kalau mau dituliskan, maka tidak, kalau sebanyak air laut pun tidak akan cukup. Begitu kira-kira, ya. Jadi itu adalah surat Allah. Surat Tuhan ayat ke-20. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menentukan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untuk tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang penerangan. Dalam surat An-Nur ayat ke-43 hal yang sama dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari jadi tadi ada buah-buahan, ada kurma, ada biji-bijian, itu semua sudah diatur. Kalau sudah masuk nisab harus dijakati. Coba gunakan pikiran ahli-ahli biologi dan sebagainya supaya buahnya tuh manis. Karena di sini dikatakan kamu sendiri tidak menyukai, gitu. Buatlah sesuatu yang menyukai, gitu ya. Sesuatu yang membuat kamu itu senang sampai orang mau melihatnya aja memicingkan mata, gitu. Jangan. Nah, kita lihat yang kanan itu memang berbuat baik itu. Ya, membuat yang baik-baik. Jadi bersih, tidak kena tanah gitu ya. Nah, Om Farid ini. Coba lihat, saya hanya yang sebelahnya hanya membuat supaya senang sehingga saya dapat gratis tuh. Dapatlah diambil. Dan yang sebelah kiri lagi ada gambar itu menikmati apa yang menjadi ekosistem yang baik. Ada air terjun, enak begitu. Itu ada yang lebih centil. Ada saudara-saudara kita ini yang centil sekali. Wah, ini menikmati apa? Ada indahnya itu namanya pelangi. Ada pelangi. Coba bayangkan. Alhamdulillah, keseimbangan ekosistem terjaga dan keseimbangan tubuh kita terjaga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap sehat, kita terjaga. Mari kita teruskan di dalam Al-Baqarah 205. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, Anda atau kita termasuk orang-orang yang berpaling. Nah gitu, hati-hati. Jadi berpaling itu bukan hanya kita tidak beribadah, ketika kita merusak, ketika kita tidak memelihara, itu sudah dianggap kita berpaling. Di dalam Al-A'raf ayat ke-56, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Jadi Allah sudah menciptakan semuanya dengan baik, dengan seimbang, dengan sunatullah yang begitu indah. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Artinya berdoa jangan teriak-teriak. Harap itu artinya merendahkan diri suaranya. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ini menjaga keseimbangankah? Di bawah ada kota Bandung. Sebetulnya saya bukan mau menunjukkan kota Bandung. Ini diambil kemarin pulang dari rumah Om Farid. Sebelah kiri, coba kita lihat, hitung berapa pohon yang tinggi dan besarnya. 1, 2, 3, cuma beberapa jari. Nah, artinya tidak seimbang ini. Kalaupun kita ingin memanfaatkan tanah untuk tumbuhan, silakan Allah katakan. Tetapi tidak seimbang. Sesudah di bawahnya ada rumah-rumah. Ternyata pohonnya tidak seimbang.
yang besarnya terlalu sedikit. Silakan memanfaatkan untuk misalnya berkebun, tetapi yang besar-besar tetap harus ada dan cukup untuk menguatkan tanah tidak longsor, untuk membuat air bisa masuk terserap ke dalam tanah dan seterusnya. Ini keikutsertaan ekosistem harus diperhatikan. Ini masih ada lagi. Kebersihan lingkungan sebagai penutup. Kebersihan lingkungan kita lihat sedikit saja, ada surat Al-A'la. Kemudian Al-Zalzalah ayat ke-7 mengatakan, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Artinya diingatkan, berbuat baiklah, peliharalah ekosistem, peliharalah kebersihan, pasti Allah akan membayarnya. Jangan khawatir. Jangan berpikir untuk dibayar manusia. Paling berapa sih kalau kita memungut sampah? Namanya juga orang tukang sampah. Berapa sih gajinya? Kecil. Tapi memungut sampah demi kebaikan dengan ikhlas itu dapatnya pahala dari Allah. Memelihara lingkungan ekosistem tujuannya adalah karena Allah, maka itu pahalanya dari Allah. Kalau kita cuma menjual sayuran, berapa sih dapatnya? Tapi memelihara untuk karena Allah, untuk keseimbangan lingkungan, untuk ekosistem, Allah yang akan membayarnya. Itu nomor Zalzalah 7. Al-Mudathir 4, dan bersihkanlah pakaianmu. Sampai pakaian kita pun, kalau kita lihat, waduh muslim tapi pakaiannya kok kotor aja. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid dong. Kalau masuk masjid pakaian terbagus. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Maka ini dilihat lagi terakhir. Kalau di bawah sebelah kiri tadi ada perumahan yang bagus, ketika dilihat ke kanan ada tangkuban perahu, ternyata ada tanah yang sudah gundul, yang mengakibatkan kemudian air menjadi berlimpah, akhirnya BTC banjir kalau sudah mulai hujan. Kan begitu. Dari mana ya? Dari sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.